warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Indra. Kita masih belajar materi kelas 7 tentang himpunan. Kemarin kita udah belajar yang pertama pengertian himpunan, kedua anggota himpunan, dan ketiga cara menyatakan himpunan. Nah, yang keempat yaitu himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Kemudian ada yang kelima, himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Kemudian yang terakhir adalah tentang diagram Venn. Oke, kita masuk yang keempat ya. Ada himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Himpunan berhingga dulu deh. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga, artinya dapat dihitung nih. Contohnya ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, terakhirnya 25. Berarti kalau kita hitung, ini anggotanya ada 25. Bisa dihitung kan ya, ada 25. Kemudian ada himpunan tak berhingga. Nah, kalau himpunan tak berhingga lawannya. Kalau tadi bisa dihitung, kalau tak berhingga ini tidak bisa dihitung. Jadi banyaknya anggotanya tak terhingga. Contohnya ini B sama dengan himpunan anggotanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini bilangan ganjil ya. 1 juta 1 itu juga bilangan ganjil. 1 miliar 1 itu juga ganjil. Jadi tak terhingga. Kemudian yang ketiga ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal atau 0 dicoret. Ingat ya, perhatikan himpunan kosong itu nggak ada anggotanya. Lambangnya nih kurung kurawal, nggak ada isinya, atau boleh 0 baru dicoret. Perhatikan, kurung kurawal nggak ada isinya tengahnya, itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, berbeda dengan ini. Kalau ini kurung kurawal, tapi di dalamnya ada angka 0. Artinya himpunan ini memiliki anggota. Anggotanya 1, yaitu bilangan 0. Kalau yang ini tidak ada anggotanya. Nah, jadi ini berbeda dengan ini. Atau himpunan kosong tidak sama dengan himpunan yang anggotanya 0. Jadi ini tidak ada anggota. Kalau yang ini ada anggotanya, yaitu 0. Contoh nih. Yang pertama, himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60. Tahu bilangan kuadrat kan ya? 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4. Dan seterusnya. Jadi kalau saya ambil 7 kuadrat itu 49. 8 kuadrat 64. Ada nggak bilangan kuadrat antara 50 sama 60? Nggak ada. Tadi kalau 7 kuadrat 49, kalau 8 kuadrat 64. Maka himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60 itu disebut sebagai himpunan kosong. Karena nggak ada anggotanya. Yang kedua, himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J. Nah, nama-nama hari dalam satu minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada satu yang menggunakan huruf J, yaitu Jumat. Nah, ini bukan himpunan kosong, karena ada anggotanya. Yang kelima, himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, himpunan semesta disebut juga sebagai semesta pembicaraan atau himpunan universum. Lambang dari himpunan semesta adalah S, huruf S kapital. Contoh. Misalkan ada himpunan semesta yang anggotanya adalah murid-murid di sekolahmu. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya murid-murid di kelasmu. Nah, ternyata kan di dalam S itu kan memuat anggota himpunan A.
Saya kasih contoh nih ya. Murid-murid di sekolahmu, misalkan saya ambil di sekolah kita SMP Negeri 10 Samarinda, itu kan ada kelas 7A, 7B, 7C, sampai 7K, ya kan? Kamu kan bisa menyebutkan, kalau kamu data satu persatu tiap kelas, kamu bisa menuliskan semua nama siswa dari 7A sampai 7K. Nah, kemudian di sini himpunan A adalah murid-murid di kelasmu. Misalkan saya ambil kelas 7H. Bisa kan siswa 7H dirinci siapa aja namanya, dari absen nomor 1 sampai absen nomor 33. Nah, siswa 7H ini itu kan ada di dalam SMP 10. Maka dia termuat di dalam S. Makanya himpunan S ini disebut sebagai semestanya. Jadi S itu memuat A, atau A itu ada di dalamnya S. Nah, sehingga S inilah yang disebut sebagai himpunan semesta dari himpunan A. Contoh lagi. Misalkan ada himpunan M, anggotanya 3, 5, 7. Himpunan-himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan M diantaranya adalah bilangan ganjil. 357 kan bilangan ganjil ya. Jadi 357 ada di dalam bilangan ganjil. Kemudian bilangan prima. 3, 5, dan 7 itu juga termasuk bilangan prima. Berarti 357 ada di dalam bilangan prima. Atau himpunan bilangan asli. 3, 5, 7 itu termasuk dalam bilangan asli. Maka dengan demikian, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan asli itu merupakan himpunan semesta dari himpunan M. Jadi, dari satu buah himpunan M, kita bisa mendapatkan 3 buah himpunan semesta. Ya, karena M itu ada di dalam bilangan ganjil, himpunan M ada di dalam himpunan bilangan ganjil, himpunan M ada di dalam himpunan bilangan prima, dan himpunan M ada di dalam himpunan bilangan asli. Himpunan bagian. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain yaitu A. Himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B, dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Nah, bingung. Nih, lihat nih ya. Himpunan A menjadi himpunan bagian dari B, itu kita bisa baca A subset dari B. Nanti kita lambangkan seperti ini, A subset B. Ini seperti huruf C, ini bacanya subset. Atau kalau panjangnya A himpunan bagian dari B. Ya. Nah, kalau dibalik, ini dibaca B memuat A, atau himpunan B memuat himpunan A. Jadi kalau ini seperti huruf C, ini seperti C terbalik. Jadi A himpunan bagian B, kalau ini himpunan B memuat himpunan A. Nah, himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B, dilambangkan dengan A. Ini seperti huruf C baru dicoret B. Ya, ingat syaratnya lagi bahwa semua anggota A menjadi B, tetapi ada anggota B yang tidak menjadi A. Contoh, diketahui himpunan-himpunan berikut. Ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah anggota himpunan A yang genap saja. Kemudian ada himpunan C, anggota himpunan A yang lebih dari 3. Nah, tentukanlah hubungan himpunan B dan C terhadap himpunan A. Jawabnya begini. Kita daftarkan dulu anggotanya. Anggota himpunan A yang genap. Yang genap di sini ada 2 dan 4. Ya, seperti ini. Kemudian himpunan C, anggota A yang lebih dari 3, berarti lebih dari 3 itu 4 dan 5. Nah, maka 2 dan 4 ini kan ada di dalam A ya. Jadi 2 dan 4 itu himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5.
Atau kita bisa tuliskan bahwa himpunan B itu subset A. B himpunan bagian dari A. Jadi B itu ada di dalam A, tetapi ada anggota A di sini yang bukan himpunan B. Jadi B-nya ada di dalam A, tetapi di dalam A itu ada yang bukan anggota B. Begitu juga dengan himpunan C. 4 dan 5 itu adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Atau boleh kita tuliskan bahwa C subset A. Himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan A. Karena 4 dan 5 itu termuat di dalam 1, 2, 3, 4, 5. Contoh yang kedua. Ada himpunan H, anggotanya A, B, C, D. Tulislah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Nah, himpunan bagian kalau misalkan memiliki 2 anggota. Memiliki 3 anggota. Cara menjawabnya begini. Himpunan bagian dari H yang mempunyai 2 anggota. Jadi ya kita bikin satu-satu, tapi himpunan tersebut hanya memuat 2 anggota dari ini. Jadi pertama misalkan himpunan yang anggotanya AB. AB ada di dalam himpunan H. 2 anggota lagi A dan C. AC ada di dalam himpunan A, H. Kemudian A dengan D. Kemudian ada B dan C. Kemudian ada B dan D. Kemudian ada C dan D. Ya. Jadi ini kalau 2 anggota isinya 2 aja. Tetapi huruf-huruf ini ada di dalam himpunan H. Nah, kalau 3 anggota gimana? Berarti kalian bisa nebak ya. Yang pertama adalah ABC. Pasti ABC. Nah, ya kan? ABC. Yang kedua berarti ABD. Yang ketiga berarti BCD. Dan yang keempat adalah ACD. Nah, sekarang kalau misalkan ada himpunan H, anggotanya ABC. Tuliskanlah semua himpunan bagian dari himpunan H tersebut. Nah, kita bisa satu-satu nih. Kalau tadi di soal nomor 2 hanya 2 anggota dan 3 anggota, kita bisa mulai dari 0 anggota. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 0. Kalau nggak memiliki anggota, tadi kita sebut apa? Himpunan kosong. Jadi yang tidak ada anggotanya himpunan kosong. Kalau memiliki 1 anggota apa aja? Ada himpunan yang anggotanya A, B, dan C. Udah ada semua ya? A, B, C. Ada semua nih. Kemudian kalau yang 2 anggota. Kalau 2 anggota berarti AB. Yang berikutnya ada AC. Yang berikutnya ada BC. Kalau 3 anggota berarti yang pertama A, B, C. Ada lagi nggak? Ada. Kan tadi anggota H cuma A, B, C aja. Nah, jadi kalau ditanya himpunan bagian dari himpunan H itu apa aja sih? Ya tadi yang pertama yang nggak ada anggotanya yaitu himpunan kosong. Yang 1 anggota berarti himpunan anggotanya A, yang anggotanya B, anggotanya C. Kemudian yang himpunan 2 anggota berarti AB, AC, BC. Kemudian yang 3 anggota adalah ABC. Satu contoh lagi, di sini ada himpunan W. Anggotanya A, B, C, D, E, F. Wih, banyak ya. Kalau kita menggunakan cara seperti nomor 3, lama baru selesai. Kalau 1 anggota, gimana? Kalau 3 anggota, 4 anggota. Kalau kita gunakan cara nomor 3 pasti lama. Nah, kita gunakan ini. Kita gunakan segitiga Pascal. Nah, ini yang namanya segitiga Pascal. Paling atas, paling puncak ini 1. Turun ke kiri 1, turun ke kanan 1. Ini baris kedua ya. Kemudian ini turun lagi ke kiri 1. Ini dengan ini dijumlah jadi di sini 2. Yang paling ujung ini turun ke kanan 1. Inilah baris ketiga.
Kemudian baris keempat yang paling ujung kiri turun 1. Ini dijumlahkan 1 dengan 2, 3. Kemudian dijumlahkan 2 sama 1, 3. 1 yang sebelah kanan turun 1 di sini. Ini adalah baris ketiga. Kemudian di baris keempat ini 1 yang kiri turun 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1 yang ini turun. Ini adalah baris keempat. Kemudian untuk baris kelima dan keenam sama, ini turun. Ini dijumlahkan, ketemunya 5, 10, 10, 5, 1. Yang keenam gitu juga, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Tahu ya dapatnya dari mana? Ini turun sini, ini dijumlah ini dijumlah, ini hasilnya 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, ini turun. Nah, untuk yang himpunan bagian yang anggotanya kosong, maka ini 1. Kalau dia 1 anggota aja, ini di baris kedua. Kalau misalkan 2 anggotanya berarti baris ketiga yang kita pakai. Kalau anggotanya 3, ini seperti soal nomor 3 tadi ya, ABC kan? Nah ini, tadi ABC kalau yang 0 anggota 1 kan, himpunan kosong. Kalau 1 anggota tadi ada 3 ya, yang anggotanya A, B saja, C saja 3 kan. Kemudian yang anggotanya 2, tadi ada AB, BC sama AC ada 3 kan. Kemudian yang 3 anggota 1, yaitu ABC tadi. Nah, pertanyaan yang nomor 4 itu adalah kalau anggotanya ada 6, yaitu A, B, C, D, E, F di sini. Berarti yang kita pakai adalah baris ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 7. Atau kalau mau gampangnya kita ambil yang ini nih, lajur ini, cari yang angkanya 6. Nah, ini yang angkanya 6. Jadi baris yang ini itu jika anggotanya 6. Jadi kalau ditanya himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya ada 6, yaitu A, B, C, D, E, F, itu kita bisa menentukan banyaknya himpunan bagiannya. Kalau dia 0 anggota, nih 0 anggota, ya berarti kalau 0 anggota itu himpunan kosong. Kan yang ada anggotanya himpunan kosong. Berarti ini 0 anggota. Nah, kemudian kalau di sini 1 yaitu himpunan kosong, jadi kalau saya tuliskan ya, himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong. Yang kedua adalah yang 1 anggota. Yang 1 anggota berarti kita ambil ini satu-satu, berarti A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, kalau yang 2 anggota itu ada 15. Nah, kita cek dulu yang 1 anggota tadi benar enggak ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kalian menjabarkannya ternyata tidak 6, berarti salah. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang 2 anggotanya ada berapa? Ada 15. Silahkan kalian cari sendiri. Dimulai dari A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, dan seterusnya. Itu ada 15. Kalau yang 3 anggota ada 20. Yang 4 anggota ada 15. Yang 5 anggota ada 6. Kalau yang 6 anggota ada 1. Jadi ini untuk 6 anggota ada 1. Untuk 0 anggota ada 1. Nah, jadi kalau kita perhatikan keterangan pola bilangan pada segitiga Pascal tadi, yang 6 anggota itu yang kita ambil ini tadi ya. Yang paling bawah ya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ya, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Maka untuk banyaknya himpunan bagian yang memiliki 0 anggota tadi adalah 1.
Kalau yang memiliki satu anggota itu adalah 6, yang memiliki dua anggota itu adalah 15, berarti yang banyaknya 3 anggota itu ada 20. Tadi kan yang ditanyakan hanya ini. Tidak disuruh menyebutkan himpunan bagiannya apa saja. Kalau disuruh menyebutkan, kalian nyebutkannya seperti ini. Tapi kalau misalkan hanya ada berapa, ya cukup ngambil dari segitiga pascalnya ini aja. Jadi kalau satu anggota yang ini 6, 3 anggota 20, 5 anggota ada 6. Kalau 6 anggota ada 1. Ya. Nah, untuk menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan, nih perhatikan nih. Kalau 1 banyaknya anggotanya 1, maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, ya. Ini himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1, berarti dalamnya P saja. Kemudian kalau himpunannya anggotanya ada 2, berarti ada himpunan kosong. Himpunan kosong selalu disebutkan ya, 0 anggota. Kalau 1 anggota berarti ada P, ada Q. Sudah habis ya, yang 1 anggota berarti yang 2 anggota lagi yaitu P, Q. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Di sini berarti 4. Kalau 3 anggota tadi, sudah ya 3 anggota tadi. Kita cari. Kemudian ada 4 anggota berapa? Nah, kalau 1 anggota itu sama dengan 2, itu bisa kita tulis 2 pangkat 1. Berarti kalau 2 anggotanya, itu himpunan bagiannya ada 4. 4 itu bisa kita tuliskan jadi 2 pangkat 2. Berarti kalau 3 anggota, kita bisa tuliskannya jadi 2 pangkat 3. Berarti berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2, berapa tuh? Sama dengan 8. Berarti kalau 4 anggota sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Jadi kalau misalkan banyaknya anggota, sebentar ini salah, ini 2 ya. Ini 3, ini 4. Kalau misalkan banyak anggotanya kita tidak tahu, yaitu N, kita misalkan N, maka berapa banyak himpunan bagiannya? Berarti sama dengan 2 dipangkatkan dengan N. Nah, jadi berdasarkan tabel di sini, maka rumus untuk menentukan banyak semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang anggotanya N adalah 2 pangkat N. Yang ketiga, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang memuat atau anggotanya semua himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dari himpunan A ditulis dengan notasi P dalam kurung A. Contoh nih, untuk himpunan H, anggotanya U, M, dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Himpunan kuasa dari himpunan H adalah himpunan kosong, jadi notasinya pakai P ya, karena nama himpunannya H berarti P dalam kurung H sama dengan buka kurung kurawal, himpunan kosong, yang 1 anggota dulu, U, M, Y, yang 2 anggota UM, UY, MY, baru yang 3 anggota UMY. Kalau tadi ini nggak ada kurung kurawal putih, itu disebut himpunan bagian. Nah, ini himpunan di dalam himpunan, itu yang disebut sebagai himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu himpunan yang anggotanya semua himpunan bagian dari himpunan tersebut. Maka banyaknya anggota himpunan kuasa H itu sama saja dengan banyaknya himpunan bagian dari H, yaitu 2 pangkat N, karena anggotanya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tadi 8. Nah, kalau banyak anggota itu lambangnya N. Jadi nuliskannya N dalam kurung P dalam kurung H tutup kurung tutup kurung. Yang keenam, diagram Venn.
Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Nah, gambar tersebut dinamakan sebagai diagram Venn. Untuk memudahkan pemecahan masalah, biasanya himpunan tersebut ada yang disajikan dalam bentuk diagram Venn. Dengan cara penyajian tersebut, maka akan menjadi lebih mudah bagi kita dalam membayangkan bagaimana sih cara memecahkannya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang hubungan yang dapat terjadi antara himpunan-himpunan tersebut. Nah, di dalam membuat diagram Venn itu ada aturannya. Yang pertama, himpunan semesta itu kita gambarkan dalam bentuk persegi panjang dengan di pojok kiri atasnya diberi simbol S kapital. Aturan yang kedua, setiap anggota himpunan semesta itu ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang tersebut dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktah. Nah, noktah itu artinya titik. Misalnya seperti ini ya. Noktah Samarinda. Kemudian noktah Banjarmasin, kemudian noktah Singkawang, noktah Tanjung Selor. Nah, ini nuliskannya seperti ini, berdekatan dengan titik. Aturan yang berikutnya, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta itu ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana ini bisa berbentuk oval ataupun lingkaran ya, elips atau lingkaran. Kemudian syarat yang berikutnya, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak pada diagram Venn, maka anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Jadi kalau dia himpunannya masih tidak terlalu banyak, kita tuliskan dalam bentuk nokta, tapi kalau sudah banyak sekali anggotanya, pada diagram Venn anggotanya tidak digambarkan dengan nokta. Misalnya nih S adalah himpunan semesta, di mana S itu adalah himpunan yang anggotanya siswa di sekolahmu. Berarti kalau di sekolah kita itu siswanya ada 1000 lebih. Kemudian ada himpunan D, itu adalah himpunan yang anggotanya siswa di kelasmu. Misalkan tadi saya beri contoh adalah siswa di kelas 7H. Berarti kita bisa tuliskan ada 33 orang ya. Contoh, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Ada himpunan semesta yang anggota himpunannya adalah Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Singkawang, Tanjung Selor, Berau, dan Banjarmasin. Kemudian ada himpunan A, itu himpunan yang anggotanya adalah Samarinda, Banjarmasin, Singkawang, dan Tanjung Selor. Maka cara membuat diagram Venn-nya, pertama tadi syaratnya adalah membuat himpunan semesta di dalam persegi panjang, kemudian di pojok kiri atasnya diberi huruf S, lambang dari semesta, kemudian dibuat kurvanya karena tadi ada himpunan A gitu ya, himpunan A, jadi dibuat seperti ini, himpunan A, anggotanya himpunan A tadi adalah Samarinda, jadi kita tuliskan noktah baru Samarinda, kemudian noktah Banjarmasin, kemudian noktah Singkawang, dan yang terakhir adalah noktah Tanjung Selor. Nah, ini ada di dalam lingkaran A, karena dia himpunan A. Nah, Samarinda, Banjarmasin, dan Singkawang serta Tanjung Selor ini tadi kan termuat juga ada di dalam himpunan S ya, di dalam himpunan semesta. Benar ya? Ini adalah himpunan A, jadi ada di dalam lingkaran A, kurva tertutupnya A. Tapi juga ada di dalam S, jadi dia tetap ada di dalam persegi panjang. Nah,
selain yang warna putih ini, Samarinda, Banjarmasin, Singkawang, dan Tanjung Selor, kan masih ada lagi anggota himpunan S yang lain, yaitu Pontianak. Jadi kita tuliskan tetap di dalam persegi panjang, tetapi tidak di dalam lingkaran. Kemudian ada Balikpapan, Berau, ya. Nah, karena semua anggota himpunan A itu termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A-nya itu ada di dalam himpunan S. Jadi gambaran seperti ini. Contoh lagi, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Contohnya ada himpunan semesta, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada himpunan M, anggotanya 1, 3, 5, 7. Ingat ya, S-nya 1 sampai 8, M itu 1, 3, 5, 7. Kemudian ada N, 6, 7, 8. Nah, buatlah diagram Venn-nya. Pertama adalah membuat persegi panjang untuk himpunan semestanya. Dituliskan huruf S di pojok kiri atas. Kemudian kita buat dulu kurva tertutup untuk himpunan M. Kita kasih nama M. Kemudian kita buat kurva tertutup untuk himpunan N. Kita beri nama N. Nah, kalau tadi cuma satu himpunan, jadi satu kurva tertutup saja, karena ini ada dua, jadi ada dua lingkaran di dalam segi panjangnya. Nah, tapi di sini kurvanya saling bertumpuk. Kenapa saling bertumpuk? Karena di dalam himpunan M dan himpunan N ini ada yang anggotanya sama. Nah, jadi kita bikin himpunan M dan himpunan N ini saling bertumpuk. Ya. Nanti akan kita pelajari di operasi himpunan. Nah, yang sama, anggota yang sama, itu kita tuliskan di tengah-tengah sini. Jadi kena lingkarannya M, kena juga di lingkarannya N. Berarti kita isikan di sini, angka 7. Jangan lupa gunakan nokta. Jadi 7 itu ada di dalam lingkaran N, 7 juga ada di dalam lingkaran M. Nah, sekarang kita isi lingkaran M. Tadi lingkaran M sudah diisi dengan 7. Sedangkan anggota M itu ada 1, 3, 5, 7. Kalau 7 sudah ditulis, berarti yang belum adalah 1, 3, 5. Tapi 1, 3, 5 ada di dalam himpunan N nggak? Nggak ada kan? Jadi usahakan menuliskan 1, 3, dan 5 itu di dalam lingkaran M, tetapi tidak kena N. Nah, maka tuliskannya di sini. Nah, jadi masih di dalam lingkaran M, tapi tidak kena N. Nah, kalau gitu kita isi yang N. Karena 7 tadi sudah diisi, berarti yang belum adalah 6 dan 8. Nah, 6, 8-nya ada di N, tetapi tidak kena himpunan M. Tidak kena kurvanya M. Nah, di sini sudah dituliskan 1, 3, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan dalam himpunan semesta, jadi di dalam persegi panjang ini harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang belum ada di dalam sini apa? Nah, yang belum ada itu adalah 2, 4. 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 dituliskan di dalam persegi panjang, tetapi tidak kena himpunan M dan tidak kena himpunan N. Ya. Contoh lagi nih, biar lebih paham tentang diagram Venn. Misalkan ada himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya punya himpunan A, adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Kemudian saya punya himpunan K, yaitu himpunan bilangan asli genap antara 1 dan 5. Maka untuk membuat diagram Venn-nya, terlebih dahulu kita tuliskan anggota dari himpunan A dan K. Karena ini bilangan asli genap, kurang dari 10, berarti mulainya dari 2 ya. 10-nya berarti tidak masuk, berarti 2, 4, 6, 8. Kemudian untuk bilangan K-nya asli genap antara 1 sama 5, berarti 1 dan 5 tidak masuk. Berarti 2 dan 4. Perhatikan dulu, ada yang sama enggak? Di A sama K, ada ya. Kemudian ternyata himpunan K ini dua-duanya ada di dalam A. Oke, berarti
diagram Venn-nya seperti ini. Kita buat dulu persegi panjang. Di pojok kiri atas beri tanda S. Kemudian kita buat kurva. Kita buat kurva tertutup. Tadi yang anggotanya semuanya ada di dalam anggota yang satunya. Berarti 2 dan 4, yaitu himpunan K. Kemudian kita buat lagi kurva, kita tuliskan anggotanya, yaitu 2 dan 4. Nah, ternyata 2 dan 4 ini itu juga merupakan anggota dari himpunan A. Berarti himpunan K ini ada di dalamnya himpunan A. Seperti ini ya. Jadi K itu anggotanya 2 dan 4. Karena 2 dan 4 juga ada di dalam himpunan A, berarti kurvanya K itu ada di dalam kurvanya himpunan A. Tinggal kita tambahkan bilangan lainnya anggota A yang bukan ada di K. Jadi tadi anggota K 2 dan 4. Kalau anggotanya A, himpunan A itu 2, 4, 6, 8. 2-nya sudah, 4-nya sudah, 6-nya sudah ya. 6-nya ada di A tapi tidak kena K. Yang terakhir adalah 8. Bu, saya mau taruhnya di sini boleh nggak? Boleh. Bu, saya mau taruhnya di sini boleh nggak? Boleh, mau naruh di 8 ataupun 6 di sini boleh. Yang penting 6 dan 8-nya tidak kena K. Oke. Nah, kemudian anggota S yang lain, S tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan di sini 1 belum ada. Berarti 1 harus ditaruh, tapi tidak kena kurva A dan tidak kena kurva K, tetapi masih ada di dalam persegi panjang. Jadi kita taruhkan situ 1, yang belum lagi adalah 3, 5, 7. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan begini, Bu, boleh nggak saya nulis satunya di pojok kiri bawah sini? Boleh. Bu, saya naruh satunya di sini, di sebelahnya S, boleh nggak? Boleh. Yang penting masih di dalam persegi panjang. Dan tidak di dalam kurva A dan kurva himpunan K. Saya tambahkan satu lagi contoh. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Masih sama. Himpunan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada himpunan E, anggotanya 1, 3, dan 5. Kemudian ada himpunan F, anggotanya 6 dan 8. Maka, perhatikan dulu anggota E dan F. Ada yang sama? Kalau ada yang sama, kita pakai seperti contoh kedua tadi. Kurva antara himpunan yang satu, yang lingkaran yang satu dengan lingkaran yang satunya itu terkena sedikit, saling bertumpuk sedikit. Nah, kalau di contoh nomor 3, himpunan K-nya ada di dalam himpunan A. Jadi, lingkaran yang kecil ada dalam lingkaran yang besar. Nah, sedangkan kalau ini tidak ada yang sama satupun. Kalau tidak ada yang sama berarti dia tidak bertumpuk, dia tidak juga ada di dalam lingkaran yang satunya. Maka diagram Venn-nya sama, dibuat dulu persegi panjang dengan huruf S kapital di pojok kiri atas. Kemudian karena tidak ada yang sama, berarti kita buat dulu kurva E, lingkaran E. Anggotanya tadi 1, 3, 5. Kemudian kita buat lagi kurvanya F. Karena nggak ada yang sama, berarti dia nggak nempel ya. Terpisah kurvanya. Lingkarannya terpisah. Nah, F tadi anggotanya adalah 6 dan 8. Sudah? F sudah, E sudah. Sekarang himpunan semesta. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah 2. Berarti kita masukkan dulu 2. Kemudian 4 belum ada. Dan 7. Nah, seperti ini. Boleh mau naruh, Bu, saya mau taruh semuanya di sini. 2, 4, 7 di sini boleh. Yang penting jangan lupa di depan angkanya diberi nokta. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.